Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun. Kalau mau dihitung-hitung hanya sekitar 21 hari lagi. Pertanyaannya buat saudara sekalian, seberapa banyak dari kita yang siap untuk bertolak meninggalkan keterpurukan saudara yang ada di tahun ini, meninggalkan segala cerita buruk yang ada di tahun ini, dan kita siap bertolak bersama dengan Kristus dengan satu harapan yang baru di dalam Kristus Yesus, sebab Dia datang untuk membawa kita bertolak dari kegelapan dunia ini kepada terangnya yang ajaib. Dia datang untuk membawa saudara dan saya bertolak dari kekelaman hidup ini kepada terangnya yang ajaib. Dia datang untuk membawa saudara dan saya bertolak dari ketidakbaikan tahun ini masuk kepada seluruh janjinya kebaikan. Berapa banyak dari kita yang siap? Berapa banyak dari kita yang siap? Lambaikan tangan saudara. Jangan pernah ragu untuk bertolak ke seberang. Sekalipun akan ada badai di depan, sekalipun akan ada angin ribut, akan ada goncangan, akan ada benturan di depan, tapi ketahuilah, kata ini begitu powerful sekali. Kata Immanuel, sebab bukan manusia yang menyertai saudara dan saya. Ada penggalan suku kata di bagian belakang kata Immanuel. El yang menyertai saudara dan saya. Amin. Bukan orang kuat di bumi ini yang menyertai saudara dan saya. Ketahuilah, Dia El yang menyertai saudara dan saya. Kita tidak punya alasan untuk menjadi takut. Kita tidak punya alasan untuk menjadi cemas. Kita akan sama-sama belajar satu kata yang powerful ini. Tapi seringkali kata ini kita tidak nikmati. Kata ini ada di ujung mulut kita. Bahkan seringkali kita perkatakan tentang kata Immanuel, tapi kita jauh dari menikmati kata yang powerful ini. Kita jauh dari menikmati kuasanya. Kita jauh dari menikmati kebaikannya. Kita jauh dari menikmati kedahsyatan nama ini. Sebab nama ini hanya sampai ke mulut kita, tapi tidak pernah tinggal. Padahal Dia telah lahir 2000-an tahun yang lalu. Adakah kehadirannya dalam hidup saudara dan saya? Sejarah telah mencatat 2000-an tahun yang lalu Dia memang hadir dalam dunia ini. Tapi pernahkah, adakah Dia hadir dalam hidup saudara dan saya? Kalau sampai kita tidak menemukan kehadirannya di dalam hidup saudara dan saya, kita akan terus ada di dalam keterpurukan. Kita akan terus ada di dalam kelelahan. Kita akan terus ada di dalam ketidakbaikan. Tapi kata ini kalau tinggal di dalam hidup saudara dan saya, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tough. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kokoh. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Amin. Mari buka Alkitab saudara dan kita akan sama-sama belajar dari satu bacaan yang singkat dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Sama-sama katakan Immanuel, 3, 2, 1. Immanuel, 3, 2, 1 sekali lagi. Immanuel. Yang berarti apa saudara? Sekali lagi lebih kencang. Yang berarti Allah menyertai saudara dan saya. Seberapa besar kita merasakan penyertaan Tuhan nyata di dalam hidup saudara dan saya? Seberapa besar dari kita yang merasakan? Jujur, berapa banyak dari saudara dan saya yang sungguh-sungguh merasakan penyertaan Tuhan? Ini sebuah pertanyaan yang serius sekali. Kembali dari tempat ini, temukan jawabannya. Dan jadilah pribadi-pribadi yang tangguh di luar sana. Apapun yang akan siap menghadang, merintangi, menghalau saudara dan saya. Ketahuilah di dalam diri saudara ada Kristus Yesus. Ketika Dia ada tinggal di dalam kita, menetap secara permanen dalam hidup saudara dan saya. Di dalam kita
Ada kuasa yang double porsi yang namanya dunamis dan exousia. Modal kita untuk terus melangkah ke depan. Tapi sebelumnya itu saya ajak untuk mari sama-sama kita belajar untuk memahami secara benar. Sebab landasan inilah sebagai pijakan kita untuk bertolak. Sebab di depan saudara dan saya ada kabut tebal. Bukan perjalanan seperti jalan tol di depan saudara dan saya. Jalan yang berliku-liku, ada tikungan tajam di sana. Ada naikan dan turunan yang terjal di depan saudara dan saya. Kemungkinan saudara dan saya untuk cedera terlalu besar. Tapi waktu saudara memahami kata yang powerful ini, kita akan keluar dari ketakutan, kecemasan. Amin. Kita akan melihat bagaimana sifat dari penyertaan Tuhan. Sebab banyak kali kita merasa dalam hidup kita seolah-olah Tuhan tidak pernah ada. Keluarga saya tidak pernah berubah. Bisnis saya tidak baik-baik saja. Masa depan suram dan sebagainya. Kita hidup dalam persungutan. Kita hidup dalam saling menyalahkan. Di mana Tuhan? Katanya Tuhan itu hidup. Katanya Tuhan itu hebat. Katanya Tuhan itu aktif. Di mana Tuhan? Saya masih ada di sini. Saya masih ada di titik ini dalam segala keterpurukan saya. Saya masih ada di sini dalam segala keadaan yang tidak baik. Saya alami semuanya. Di mana Tuhan? Sejumlah pertanyaan kita ajukan buat dia. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Kita tidak melihat penyertaan Tuhan. Tapi pagi hari ini kita mau menyadari bahwa penyertaan Tuhan yang pertama, poin yang pertama yang saya rindu sekali kita belajar pagi hari ini. Penyertaan Tuhan itu bersifat aktif. Katakan bersama saya, aktif. Penyertaan Tuhan aktif. Dia tidak berada di sudut-sudut ruangan hidup saudara. Dia tidak berada dan berdiam dalam segala musim kehidupan saudara. Dia tidak ada di ruangan-ruangan yang gelap. Lalu kemudian dia hanya sekedar mengamati perjalanan bagaimana saudara dan saya berjalan. Tidak seperti itu. Tapi penyertaan Tuhan sifatnya aktif. Katakan bersama saya, aktif. Kalau yang aktif itu hidup di dalam diri saudara dan saya, kita akan dibuat aktif. Amin. Kita aktif, bergerak. Karena dia yang aktif ada di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Mari kita buka satu ayat dalam Roma pasal yang ke-28. Ayat ini menjadi ayat favorit kebanyakan dari kita orang Kristen. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 bagian A. Di situ dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Alkitab tidak mencatat bahwa dia hanya bekerja sesuai dengan seleranya dia dalam sesuatu atau dalam satu kondisi atau dalam satu keadaan saja. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa dia turut bekerja dalam segala. Garis bawahi kata segala. Segala in all your circumstances. Dalam segala musim kehidupan saudara dan saya dia ada bergerak. Sebab yang menyertai kita adalah El Immanuel. Kata ini menunjuk satu pribadi yang punya nama di atas segala nama. Namanya siapa? Yesus. Nah kata Yesus ini terdiri. Kata Yesus ini dalam bahasa Ibrani itu artinya Yehoshua. Nah kata Yehoshua ini memiliki dua penggalan suku kata. Yaitu Yahweh dan Yashah. Yahweh artinya Tuhan, huruf besar semua. Yashah artinya keselamatan. Keselamatan. Yashah juga berarti deliverer, pembebas, pelepas. Jadi saudara bisa bayangkan kalau nama ini hidup secara permanen dalam hidup saudara dan saya. Dia akan membebaskan saudara dari segala macam keterpurukan saudara dan saya. Apapun itu. Mungkin saat ini saudara berpikir, suami saya belum berubah.
Mungkin saat ini saudara berpikir, istri saya belum berubah. Mungkin saat ini saudara berpikir, orang tua saya belum berubah. Mungkin saat ini saudara berpikir, anak-anak saya belum berubah. Mungkin saat ini saudara berpikir dan melihat masa depan pekerjaan bisnis seolah-olah stuck di tempat. Tapi saya mau bilang satu hal, ketika Sang Immanuel itu, Sang Pembebas itu diam bercokol secara permanen dalam hidup saudara dan saya. Semuanya saudara dan saya tanpa kecuali akan mengalami yang namanya kelepasan. Termasuk dosa-dosa saudara dan saya. Amin. Termasuk terlepas dari kekhawatiran. Termasuk terlepas dari ketakutan. Apapun yang sedang mengikat dan mengurung saudara. Ketika Yesus itu diam dalam hidup saudara dan saya, kita akan mengalami yang namanya kelepasan. Amin. Dia aktif bekerja dalam hidup saudara dan saya. Jadi jangan pernah berpikir lagi bahwa seolah-olah Yesus tidak ada. Seolah-olah tidak ada Tuhan dalam hidupku. Dia aktif bekerja. Kita kembali ayat yang ke-28. Di situ dikatakan bahwa Allah turut bekerja. Kata ini, kata turut bekerja membuktikan bahwa dia aktif. Amin. Dia aktif dalam hidup saudara dan saya. Wow, luar biasa. Luar biasa sekali. Kalau kita ngerti ini secara benar, kita akan bikin ledakan-ledakan dalam hidup, dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Amin. Bagian yang kedua, sifat daripada penyertaan Tuhan masih dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Ada penggalan yang menjelaskan tentang sifat daripada penyertaan Tuhan buat orang-orang seperti saudara dan saya. Dikatakan bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa saudara? Untuk apa saudara? Sama-sama kita katakan. Mendatangkan kebaikan. Jadi sifat daripada penyertaan Tuhan, dia tidak akan pernah melakukan hal yang konyol. Dia tidak akan pernah membawa saudara dari satu keterpurukan kepada keterpurukan yang lain. Sebab dia datang untuk membawa saudara bertolak dari keterpurukan untuk menikmati kelimpahan kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Yes. Dia membawa saudara dan saya untuk menikmati satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Dia membawa saudara dan saya untuk bertolak melihat dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Dia selalu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Karena penyertaannya bersifat membawa perubahan. Kalau kita ngalami dia, kita akan terus bergerak dari satu perubahan kepada perubahan yang lebih baik. Yang lebih baik dan terus lebih baik ke arah Kristus Yesus. Kita harus pahami ini. Kebaikan demi kebaikan. Bukankah dia adalah Allah sumber kebaikan? Dia adalah pribadi yang dalam kelimpahan kekayaan kasih karunia-Nya. Kita akan ada di dalam situasi itu. Kita akan menikmati segala kelimpahan kasih karunia-Nya. Tidak ada lagi yang mampu membatasi kita untuk mengalami kelimpahan kasih karunia-Nya. Sebab untuk itu dia datang buat saudara dan saya. Membawa kita bertolak untuk menikmati perubahan yang lebih baik ke arah Kristus Yesus. Berapa banyak dari kita yang mau mengalami perubahan yang lebih baik di arah Kristus Yesus? Lambaikan tangan saudara. Dan memang untuk itu dia siapkan buat saudara dan saya. Kenapa dia siapkan secara khusus? Bukan kepada yang lain, tetapi kepada orang-orang seperti saudara dan saya. Karena status saudara dan saya itulah yang membuat dia berikan semuanya. Kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Kita adalah anak-anak kesayangannya. Amin. Untuk itu saya terus berjalan. Saya dalam perjalanan kehidupan saya bukan tanpa rintangan. Sekalipun saya sudah melayani, saya sudah berikan hidup. Tapi terpaan begitu kuat. Seringkali dan bahkan tidak jarang saya seperti menabrak tembok.
bukan temboknya yang hancur, sayanya yang remuk hancur. Tapi satu hal, 1000 kali saya jatuh, 1000 kali pula saya akan bangkit. Karena saya terhisap di dalam kelimpahan kasih karunia-Nya. Itulah yang kemudian memampukan saya untuk bergerak ke arah yang lebih baik di dalam Kristus Yesus. Jangan pernah takut jatuh. Jatuh hanya merupakan sebuah penggalan. Jatuh hanya merupakan sebuah batu loncatan untuk menikmati yang jauh lebih baik yang Dia sedang siapkan buat saudara dan saya. Jangan pernah takut untuk terpuruk. Makanya prinsip hidup saya selalu terapkan, saya selalu bagikan dalam keluarga saya, dalam komunitas saya. Ada 3 prinsip penting yang saya terus belajar untuk hidupi walaupun dengan berdarah-darah. Tidak gampang memang untuk membangun ini tiap-tiap hari. Tapi saya terus mendorong diri saya untuk terus membangun ini. Karena apa? Karena pengertian tentang sifat daripada penyertaan inilah yang membuat saya terus berjalan melangkah sejauh ini bersama dengan Kristus Yesus. Bahwa saya belajar untuk ditolak. Dalam segala hal ditolak. Belajar untuk ditolak. Kalau kita jago, mahir, ahli dalam hal ini. Kita mau ditaruh di mana saja saudara. Di tempat yang sulit, yang gelap pekat sekalipun. Kita akan kuat, kita akan muncul, kita akan timbul sebagai pemenang. Karena terbiasa ditolak. Kita gagal karena kita tidak terlatih untuk ditolak. Prinsip yang kedua yang saya bangun dalam hidup saya. Belajar kehilangan, termasuk kehilangan harga diri. Karena harga kita bukan taruh. Bukan kita taruh kepada deposito kita. Kepada properti kita. Kepada kekayaan kita. Harga diri kita di dalam Kristus Yesus. Harga diri kita telah dibayar lunas oleh darah-Nya. Saya belajar kehilangan. Kehilangan dari komunitas. Kehilangan dalam banyak sekali bentuk termasuk harta. Jadilah pribadi-pribadi yang tidak pernah takut untuk kehilangan. Amin. Karena kita punya satu pribadi yang jauh melampaui dari semua yang bisa kita nilai di bumi ini. Yang ketiga prinsip yang saya bangun dalam hidup saya. Belajar menyukai kesulitan. Jangan cengeng. Terus belajar untuk menyukai kesulitan sesulit apapun. Sesulit apapun. Kenapa saya bisa bangun ini tiap-tiap hari dan terus belajar? Karena saya mendasarinya atas pemahaman yang benar bahwa Yesus Kristus Sang Immanuel menyertai saya secara aktif dan membawa saya bertolak dari keterpurukan saya, dari ketertolakan saya kepada hal-hal yang baik yang Dia izinkan buat hidup saya. Amin. Bagian yang ketiga yang akan kita pelajari bersama tentang sifat daripada penyertaan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Kita akan melihat bagian yang ketiga bahwa penyertaan Tuhan itu sifatnya selalu mendahului. Dia tidak akan pernah membiarkan diri saudara dan saya untuk berjalan sendiri. Dia tidak akan pernah menyuruh saudara untuk pergi. Berjalan sendirian dalam kesunyian, dalam kesendirian, dalam kesepian. Ketahuilah Dia Allah Alfa dan Omega. Dia selalu ada di depan. Karena Dia hidup pada hari esok. Dia melampaui masa depan saudara dan saya. Amin. Dan Dia menutup barisan belakang saudara dan saya dengan laskar sorga. Dia selalu mendahului. Dia tidak pernah menyuruh saya untuk John pergi. Apapun nanti yang kamu alami, carilah sendiri jalan keluarnya. Tidak. Dia selalu menjangkau hari esok buat saudara dan saya. Amin. Ada satu kisah di dalam Perjanjian Lama yang sangat menarik sekali. Kita akan melihat bagaimana Tuhan senantiasa mendahului bangsa Israel. Kita akan melihat dalam 2 Raja-Raja
Tapi saya tidak mengajak saudara untuk membacanya secara keseluruhan karena ada banyak sekali ayat di situ. Tapi kita akan melihat beberapa hal penting dari bacaan ini. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-23. Saudara akan bisa membacanya nanti di rumah. Tapi kita dapati kisah ini, peperangan antara Israel dengan bangsa Aram. Raja Aram dengan strateginya yang begitu luar biasa, dengan panglima-panglima perangnya yang hebat, yang dahsyat. Mereka membuat strategi perang untuk mengepung dan untuk mengalahkan Bani Israel. Setiap kali mereka membuat strategi yang begitu luar biasa untuk mengalahkan bangsa Israel. Sebanyak itu pula strategi yang dibuat, sebanyak itu pula kegagalan yang mereka terima. Lalu kemudian Raja Aram ini bertanya kepada para pengawal, para panglimanya. Mungkin ada yang menjadi pengkhianat di dalam kita. Sampai kemudian seorang berkata kepada raja, bukan kita Tuanku. Tetapi ada satu nabi, nabi Allah yang namanya siapa saudara? Elisa. Dialah yang memberitahukan segala strategi sehingga kita selalu mengalami kegagalan mengepung Bani Israel, mengalahkan Bani Israel. Dialah yang memberitahukannya. Bangkitlah murka daripada si Raja Aram ini, memerintahkan para panglima, para tentara, kuda dengan keretanya yang begitu luar biasa, mencari tahu di mana Elisa ini berada. Lalu kemudian mereka menemukan dia ada berdiam di Dotan. Segera pengepungan itu terjadi di Dotan. Tidak ada pintu yang terbuka, tidak ada peluang untuk melarikan diri. Tidak ada kesempatan, tidak ada celah untuk menyelamatkan diri. Mereka, Elisa dan bujangnya terkepung. Tidak sanggup berbuat apa-apa. Kita baca dulu. Kita baca dulu, biar si ayat tidak ngedongeng di depan sini ya. 2 Raja-Raja 6 mulai ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17 saja. 2 Raja-Raja 6 ayat 13. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya dia ada di Dotan. 14. Maka dikirimnya ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, bujang kepada Elisa. Pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya. Perkataan bujang ini seringkali mewakili kebanyakan orang percaya, termasuk saudara dan saya yang ada di ruangan ini. Kita sering memperkatakan seperti yang diperkatakan oleh bujang ini. Waktu menghadapi kesulitan, waktu menghadapi pergumulan berat, waktu menghadapi penyakit, waktu menghadapi bisnis yang terpuruk, waktu menghadapi apapun dalam kehidupan saudara, kita seringkali memperkatakan, celaka, celaka. Celaka artinya keadaan yang buruk segera menimpa saudara dan saya. Ini yang diperkatakan oleh bujang daripada Elisa. Celakalah. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Matilah. Tuanku habislah sudah. Masa hidup tuanku dan saya hanya sampai hari ini. Tamat hidup lu dan saya. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat dalam kebingungan? Dia tidak mampu melihat penyertaan Tuhan. Padahal dia sudah ngikutin Elisa, abdi Allah. Dan matanya banyak melihat penyertaan Tuhan. Permasalahannya karena Sang Immanuel itu tidak pernah tinggal, duel, menetap secara permanen dalam hidup bujang ini. Makanya dia diliputi dengan ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan belaka. Ayat berikut. Elisa berkata, jawabnya, jangan takut.
Sebab lebih banyak yang menyertai kita. Dari mana Elisa tahu bahwa lebih banyak yang menyertai mereka daripada yang menyertai tentara Aram? Dari mana dia tahu? Dari pengertiannya yang benar bahwa yang menyertai mereka adalah Allah yang aktif, Allah yang senantiasa mendahului bahkan tentara Aram. Dia tahu persis siapa yang menyertai dia. Makanya tidak ada sedikit pun ketakutan. Bahkan dengan iman dia berkata, sekalipun dia tidak melihat, sekalipun dia belum melihat, dia mampu berkata, yang menyertai kita jauh lebih banyak. Berapa banyak dari saudara yang dan saya pagi hari ini yang berani untuk berkata, yang menyertai kita jauh lebih banyak. Berapa banyak dari kita pagi hari ini yang berani berkata tanpa melihat. Kita tidak punya dasar untuk memperkatakan itu. Mata imannya tidak pernah buta. Dia mampu menembus yang tidak kelihatan secara kasat mata. Dia mampu melihat Allah dalam segala musim kehidupannya. Itu luar biasa. Amin. Dia mampu melihat Allah dalam segala musim kehidupannya. Pertanyaannya, sejak kapan kuda, kereta dengan tentara yang begitu luar biasa ada di tempat itu? Jawabannya, bahkan sebelum tentara Aram ada di Dotan. Amin. Jadi jangan pernah takut. Karena dia selalu mendahului perjalanan hidup saudara dan saya. Dia pegang hari esok. Dia kendalikan hari esok. Amin. Bagian yang terakhir, bagian yang keempat. Sifat daripada penyertaan Tuhan. Bahwa penyertaan Tuhan itu tidak bersifat temporary. Kita kalau tolong orang, musiman. Kita kalau tolong orang tergantung mood. Kalau moodnya lagi baik. Kalau keadaannya lagi baik-baik saja, kita akan gampang membantu, membuka tangan kita untuk menolong dan saling menolong orang di sekeliling kita. Tergantung mood, tergantung situasi yang ada di luar saudara dan saya. Tapi dia mengerjakannya dari dalam secara aktif. Amin. Dia ada di dalam, penyertaannya dari dalam. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sedetik pun. Itulah alasan kenapa penyertaan Tuhan tidak bersifat temporary. Tidak sementara. Kita baca ayatnya. Dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan ia tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan pernah terjadi dia meninggalkan saudara dan saya. Yang sering terjadi, kitalah yang meninggalkan dia. Makanya kita jauh dari penyertaan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan. Ingat ini, ada 4 hal penting yang harus kita hidupi, yang harus kita mengerti, yang harus kita bangun tiap-tiap hari. Untuk menjadikan kita kuat, untuk siap bertolak dalam segala musim kehidupan saudara dan saya untuk menikmati kebaikannya. Yang pertama, dia aktif bekerja dalam hidup saudara. Yang kedua, penyertaannya senantiasa membawa kita mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, penyertaannya senantiasa mendahului. Dia menjangkau hari esok buat saudara dan saya. Jangan pernah takut. Berjalanlah, peganglah, jangan pernah lepaskan genggaman tangannya. Yang keempat, penyertaannya senantiasa untuk selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian.